Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Diki Bagustiawan dengan NPM 20204064 03013, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 2 Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS dari MK Tata Bahasa Indonesia. Baik, langsung saja. Yang pertama, jelaskan kedudukan bahasa Indonesia. Jadi untuk jawabannya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa maksud saya, dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya. Sementara itu, dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa media massa, serta bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kedudukannya seperti itu, bahasa Indonesia sangat memiliki peran yang penting dan strategis dalam memfasilitasi proses kemajuan bangsa Indonesia. Untuk yang kedua, proses morfofonemik dan berikan contohnya. Jadi untuk proses morfofonemik ini memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama, proses penambahan fonem. Jadi untuk proses penambahan antara lain yaitu terjadi pada bentuk atau dasar kata yang bersuku satu. Akibatnya pertemuan contohnya seperti morfem men dan morfem pen dengan bentuk dasar yang terdiri dari satu suku. Contohnya itu lebih singkatnya itu men berubah menjadi meng. Jadi untuk pen itu berubah menjadi peng. Dan untuk contohnya yaitu men ditambah las jadi mengelas. Jadi untuk kata untuk n-nya itu hilang dan menjadi meng. Jadi mengelas gitu. Dan untuk pen itu n-nya juga dihapus jadi menjadi pengelas. Begitupun dengan kata dasar cat, yaitu kita tambahkan men, yaitu menjadi mengecat, bukan pencat begitu. Proses yang kedua yaitu proses hilangnya fonem, yaitu terjadi apabila morfem men dan pen bertemu atau bergabung dengan bentuk dasar kata, yaitu berfonem awal L, R, Y, dan W, dan serta nasal, yaitu kata dasar lupakan ditambah menjadi melupakan begitu. Dan untuk kata dasar lirik itu menjadi melirik begitu. Itu tadi jawaban nomor 2. Dan sekarang untuk yang ketiga, jelaskan apa yang kalian ketahui tentang yang pertama untuk verba. Jadi verba atau kata kerja ya adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman atau pengertian dinamis dan lainnya. Jenis kata ini umumnya menjadi predikat dalam suatu frasa atau kalimat berdasarkan objeknya. Yang selanjutnya, nomina. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Untuk selanjutnya yaitu pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contohnya adalah saya, kapan, nya, dan ini. Numeralia. Numeralia atau kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam suatu deretan. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, numeralia berarti kata atau frasa yang menunjukkan bilangan atau kuantitas. Yang selanjutnya adjektiva dan adverbia. Untuk yang adjektiva
atau kata sifat adalah kelas kata yang mengubah nomina atau pronomina, biasanya dengan menjelaskan atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Yang selanjutnya, adverbia adalah kata yang digunakan untuk menerangkan unsur atau bagian kalimat yang berfungsi sebagai predikat, baik yang berupa verba, adjektiva, nomina, maupun numeralia. Dan untuk yang terakhir yaitu kata tugas. Kata tugas adalah salah satu jenis kata dalam tata bahasa formal bahasa Indonesia yang memiliki makna gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal. Artinya, makna dari kata tugas adalah menjadi jelas ketika dihubungkan dengan kata lain dalam sebuah kalimat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang salah, saya mohon maaf. Saya Nun wal qalam yasrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.